Matius 7 itu pengusiran Yesus terhadap orang-orang yang mengagetkan dirinya. Yesus kaget. Loh, kok bisa ada yang kayak gini? Kan gitu ya kan? Aku waktu di Yerusalem, penginjilan 3 tahun, tidak ada manusia cupu-cupu kayak gini-gini. Kok bisa? Ini golongan dari mana ini? Kok tiba-tiba bawa-bawa namaku, menyembah diriku, bermujizat pakai namaku, ngusir setan pakai namaku. Ini siapa mereka ini? Yesus tak mengenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Selidik punya selidik. Ternyata memang sebelum Yesus terangkat ke langit, menasehati pengikutnya yang asli. Saudara-saudara, waspadalah, ada apa guru? Akan datang penyesat kepada kalian dengan memakai namaku. Berarti penyesat yang datang setelah Yesus pergi itu namanya Yesus. Mana orangnya? Mana otennya di sini? Kabur satu Gurunda, yang ini Jumat Palm satu. Ya, sisa satu ini. Satu Jadi penyesat itu datang mengaku Yesus. Wajib, mutlak hukumnya seperti itu. Karena kaidah yang disodorkan oleh Bible begitu. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya itu tidak memakai nama Suma, tidak memakai nama Bom-Bom, tapi penyesat itu menggunakan nama Yesus. Itu dulu. Nah, pertanyaannya muncul kemudian, adakah setelah Yesus terangkat ke langit muncul Yesus baru? Ini perlu telaah logika sehat, IQ yang tinggi untuk menelaah Bible, untuk mencapai pada poin pemenuhan nubuat atau ramalan Yesus. Akan muncul Yesus palsu. Ada nggak Yesus yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit? Ada nggak? Ada nggak orang yang mengaku pernah bertemu Yesus ketika di padang gurun, ketika dia dalam bilik, dia mengaku bertemu Yesus, mengaku menerima Injil dari Yesus, mengaku menerima pernyataan dari Yesus? Ada nggak? Om botak dari Parisi. Ah, tuh dia, pintar. Dari sekte mana, Dek? Sekte Lucifer. Sekte Lucifer. Ada. Yesus tidak ngomong kosong. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku adalah Yesus. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Pernah nggak ada makhluk datang, makhluk gaib atau makhluk halus ngaku-ngaku Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pernah nggak ada kayak gitu? Pernah nggak? Woi, pernah nggak? John Marpaung, silakan dijawab. Ya. Kalau nggak mau jawab, di bawah aja lah, tap-tap layarnya nggak berguna, di atas juga ai. Pernah ada makhluk yang mengaku Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur. Nah, dia sudah perkenalkan dirinya bintang timur. Sedangkan di kitabnya orang Yahudi yang bergelar bintang fajar atau bintang matahari atau bintang apapun itu, yang jelas bintang timur, bintang fajar itu sama. Siapa dia? Halal bin Zakar. Ini ada yang mengaku setelah Yesus terangkat muncul makhluk halus mengaku sebagai bintang timur. Nah, inilah yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Gitu. Jadi nubuat Yesus itu betul. Makanya ketika penyembah-penyembah bintang timur ini dihadapkan kepada Yesus, Yesusnya kaget. Wih, manusia dari mana ini? Kok banyak kali yang menuhankan aku? Di mana pernah saya mengajarkan ini? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian.
kata Yesus. Siapa mereka ini? Siapa kalian itu? Kalian adalah penyembah bintang timur yang ngaku Yesus, yang adalah penggenapan dari apa yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang membawa namaku, yang memakai namaku dan berkata akulah dia. Tuh. Jelas itu Lukas 21 nomor 8. Tetapi sebelum itu terjadi, kata Yesus, sebelum penyesat itu muncul memakai namaku, terlebih dahulu, coba baca nomor 12-nya di Lukas 21 itu. Terlebih dahulu engkau dianiaya, engkau ditangkap, engkau disesa, engkau dipenjarakan, engkau dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadat. Apakah itu terjadi kepada murid Yesus? Terjadi. Setelah penganiayaan terhadap murid Yesus, barulah muncul nabi-nabi palsu. Aku bertemu dengan makhluk halus mengaku Yesus di padang gurun. Jadilah dia rasul setelah itu. Makanya dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, di situ jelas kata Yesus, angkatan jahat minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali bangkit pada hari ketiga. Nah, itu dia. Tanda Yunus diproklamirkan nanti setelah penyesat ini mengaku bertaubat. Maka keluar roh jahat daripadanya. Roh jahatnya ke padang gurun, tidak menemukan tempat persembunyian atau tempat pemberhentian. Yang dia temukan adalah orang yang tadinya bertaubat. Makanya, Saulus, Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, masuklah kemudian roh-roh jahat itu masuk ke dalam dirinya. Setelah masuk, maka kejahatannya semakin menjadi-jadi. 8 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, mempengaruhinya kemudian untuk menjadi pembinasa keji. Ajarannya dari buahnya bisa dilihat, kata Yesus. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Siapa itu? Pengikut sang pembinasa keji. Itu jelas. Gitu ya. Siap. Jadi yang diusir oleh Yesus ke neraka jelas adalah orang-orang Kristen. Itu tak ada lain, Kristen yang mengenapi nubuat itu. Karena hanya Kristenlah yang muncul setelah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itulah Kristen. Siap-siap aja dibakar api neraka. Bang Juma, saya mau ngingatin sebentar aja ini udah jam 12 siang, jangan lupa obat sakitnya itu diminum biar sehat. Di dalam Markus 5 jelas sekali orang gila menyembah Yesus. Ketika orang gila itu waras, tidak lagi nyembah Yesus. Baca Markus 5 nomor 15-nya. Ketika orang itu menjadi waras, tidak lagi menyembah Yesus. Itu. Jangan lupa makan obat ya Bang ya. Jadi Markus 5 itu 3 kali sehari pelintir ayat Alkitab. Jadi Markus 5 itu menjelaskan orang yang kerasukan setan, orang yang menyembah Yesus itu orang gila. Itu datanya ada lengkap. Assalamualaikum orang Jadi kafir. kita tidak ngarang-ngarang. Ternyata yang kafir itu Yang kafir itu yang tidak sunat. Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Mampus. Paulus yang pertama kali mengatakan orang Kristen itu kafir. Mana dalilnya? Galatia 2 nomor 14. Jepeng kan? Paulus sendiri yang mengatakan orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Galatia 2 nomor 14. Al-Quran sudah tidak guna, jadi di sini tinggal bahas Alkitab saja. Anda baca nggak Bang? Al-Zukhruf 33. Yang kafir Mantap. itu yang ingkar kalau Allah ingin menjadikan satu umat saja. Allah ingin menjadikan satu umat saja. Terlalu banyak. Allah menghendaki menjadikan satu umat saja tuh. Hud 118, Al-Maidah 48, Rum atau di At-Taubah tuh ada tuh.
Sekarang Yang begini. yang mengingkari. Gantian bicara, gantian ngomong, gantian. Jangan Mulai kebanyakan hari makan ini. plastik, jadi otak merusak. Matius 5, Saya nyatakan Matius 5 nomor 20, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah Kristen hidup keagamaannya lebih baik dari ahli kau Taurat? kayak ahli Jawab. Taurat. Jawab dulu. Jawab dulu. Apakah ahli Taurat, Kristen hidup keagamaannya lebih baik dari ahli Taurat? Dengan melakukan kebaikan, apakah kau diselamatkan? Jawab dulu. Jawab Ya dulu Allah, ya dong. Robbi. Jawab dulu dong. Hidup keagamaan harus lebih baik dari ahli Taurat baru bisa masuk surga, kata Yesus. Apakah agama Kristen lebih baik hidup keagamaannya daripada ahli Taurat? Lebih baik dong Bang, kita kan Oke, nggak nyari pahala. baik. Tuhan di dalam Kejadian 17 nomor 14 memerintahkan membunuh orang yang tidak bersunat karena melanggar perintah Tuhan. Nah, takaran hidup keagamaan yang lebih baik harus berpatok pada firman Tuhan, betul? Betul. Nah, mana yang dilakukan perintah Tuhan oleh orang Kristen jangan bersunat? Tunjukkan ke saya. Meong. Bang, itu kan Sunat segala itu janji. ketentuan yang sudah berlalu. Al-Hijr 13. Jangan nangis dong. Jangan nangis dong. Al-Hijr Jangan nangis. 13, Bang, baca. Jangan nangis dong. Engkau Jangan nangis. baca. Jangan nangis. Kembali kepada nasihat Yesus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, jangan pernah bermimpi masuk surga. Yang Itu kata kafir itu Yesus. yang berkata, dia "Aku Jumat." dihukum Tunggu dulu. Jika hidup Sesungguhnya keberagamaanmu kami tidak tetap lebih pada baik apa dari yang ahli kami Taurat, percayai. kau tidak akan Rasul masuk ke dalam membawa surga. Islam. Apakah Isa Kristen Al-Masih lebih baik yang dari ada di hidupnya sisinya. ahli Taurat Yang terhadap kafir itu keagamaan? ternyata yang berkata, Anda mengatakan "Lakum lebih dihukum baik waliya Kristen. din." Coba Ya. kasih bukti kepada saya. Sesungguhnya kami tetap Ketika pada Tuhan apa yang kami mengajarkan percayai. bunuh orang yang tidak bersunat, Kristen Al-Zukhruf dibaca, kenapa Bang, tidak Al-Zukhruf. bersunat? Ya. Coba. Host, kasih saya Dia moderator, bilang, host. telah kafir lah. Enggak. Yang menyatakan Ngomong sendiri kan. si putra Maryam adalah Allah. Ngomong sendiri. Diam dulu Jumat. Mending diturunkan, suruh ke gereja, jilat pantat pendeta, itu lebih bagus daripada menyesatkan manusia. Siapa yang keluar kalah, siapa yang nurunkan kalah, takut. Oke, hidup keberagamaan itu kata Yesus harus lebih baik dari ahli Taurat. Kata Yesus dalam Matius 23 nomor 2 nomor 3, jangan kau ikuti orang Farisi dan ahli Taurat, sebab mereka cuma berteori tidak mempraktekkan hukum Taurat. Berarti hidup lebih baik harus mempraktekkan hukum Taurat. Kristen mempraktekkan hukum Taurat kagak? Kagak. Berarti menurut Yesus, Matius 5 nomor 20, Kristen penghuni neraka. Dah selesai. Hai. Itu kata Yesus loh, bukan kata saya. Kata Jangan lagi kau bilang saya penghujat nanti. Kamu hujat kau ini, kurekam kau ini. Oh, aku takut. Rekam kau ini, dia tahu kau. Aku takut direkam Harus samamu. itu perkataan orang kita masuk neraka. Yes, saya buktikan. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau Kristen hidup keagamaannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, tempatnya di mana? Kalau bukan di surga. Tanya, jawab. Jawab. Hoi. Woi, Hoi. woi. Kalau Kristen tidak lebih baik Rupanya hidup dia bisa keagamaannya ngobatin. dari ahli Taurat, dia tidak di surga. Lalu kemana? Kemana? Yang dulu Kalau bukan ke ingus surga. Hei, Hei, dulu ingus itu apa kali suaramu nggak bagus? Hei. Ingus itu Makan dulu, obatmu woi. itu Bang Gimana? Suma. hei. Kalau tidak ke surga lalu kemana? Karisteng ini, pemakan babi ini, kemana? Hei, Ingus itu apa kali? parah. Yesus berkata dalam Matius 23 nomor 22, nomor 2 nomor 3. Apa kata Yesus pada muridnya? Jangan kau ikuti ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab Ya, mereka kau hanya orang Farisi menteorikan itu, Taurat, kau tidak orang Farisi. mempraktekkan. Nah sekarang Kau apakah orang orang Farisi Kristen itu. mempraktekkan Taurat? Jawab. Hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Nah, Yesus. coba. Dia datang kedua Coba kali. lihat. Coba lihat. Berarti ente neraka. Mau apa lagi? Neraka. Kristen itu neraka. Kata Yesus, jangan kau mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi, sebab mereka cuma menteorikan Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan.
Iya, masalahnya orang Parisi itu kau tahu siapa? Sekarang Ini orang Parisi. Kristen. Baca Injil tapi dengar, tak mengikuti Yesus. dengarkan Kalau saya. orang Parisi ini Apakah orang ajak Kristen nabi-nabi mempraktekkan palsu. hukum Taurat? Buktinya di depan mata kau ada Injil. Kau baca Apakah orang Injil, Kristen orang Parisi mempraktekkan itu hukum bodoh, Taurat? bodoh. Orang Kristen menggenapi hukum Taurat. Saya ulang. Janji telah Apakah nyata. orang Orang Kristen Parisi itu Apakah kau Juma. orang Kristen Makanya jangan pernah percaya dengan Juma. mempraktekkan Itu hukum maksud Taurat? ajarannya. Juma. Nggak ada jawaban. Orang Parisi itu seperti kau. Buat apa dijawab orang di sini? Dipraktekkan. Congor aja nggak jelas. Saya ulang lagi. Pelintir-pelintir ayat. Sekali lagi. Mau dijawab Cuma bagaimana? inilah tipe-tipe orang Nabi palsu dan Konteks saja orang tidak Farisi. dimengerti. Saya Kau ulang baca lagi. Injil, tapi nggak mengikuti Yesus Kristus. Teman-teman Kau Islam, orang Farisi tujuan itu saya bukan yang mereka perasaan orang-orang sok cupu hukum yang tak Taurat berakal ini. bawa. Tujuan saya adalah umat Islam awam yang Juma. siap-siap untuk dimurtadkan oleh begundal-begundal Paulus ini. Pertanyaan saya Siapa kau dengarkan. murtadkan? Aduh, Apakah Kristen mempraktekkan Taurat? Jawab. Kau nulis kau tuh lengket kau ngomong apa? Suara hidung kau cuma buang dulu kau tuh lengket hidung kau di ingus hidung kau tuh suara hidung. Gak ada jawaban. Apa katanya? Nah, kau ke gereja jilat pantat pendeta, mudah-mudahan kau bisa waras. Apakah Kristen mempraktekkan Taurat? Ya bro, jawab. Jawab. Ulang. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Dalil Matius 5 nomor 20. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen mempraktekkan hukum Taurat? Mempraktekkan hukum Taurat dilarang menyembah berhala, bukan menyembah batu. Menggenapi hukum Iya. Taurat. Orang Kristen menggenapi hukum Taurat. Ada lagi yang menggenapi hukum Taurat. Yesus tidak mengatakan hidup kekal itu menggenapi Taurat. Yang dikatakan Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Bukan menggenapi yang Yesus katakan. Lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga kalau tidak lebih baik. Nah, Kristen lebih baik. Kristen Menapi menyempurnakan kan lebih baik. Kristen ada nggak mempraktikkan hukum Taurat? Tidak menyembah berhala. Tapi menyembah manusia. Manusianya adalah Tuhan. Tidak ada orang menyembah Manusia kau tolak, batu kau sembah. Koslet. Gimana sih manusia kau tolak, batu kau sembah? Aduh, Yang mengatakan orang Kristen Koslet. yang menyembah manusia itu hanya orang Islam saja. Jadi Yesus bukan manusia. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Satu ya. Gimana ceritanya Allah dan 100% manusia masih ada 1%-nya kucing? Bukan. Gimana bukan caranya? Berinkarnasi jadi batu ya. Yesus itu Allah Berinkarnasi dan jadi manusia, manusia. bukan jadi batu. Ya. Yesus Mana yang kau pilih, Ayo. Al-Quran atau hadis? manusia. Ya, Pak, mana yang kau pilih? Al-Quran atau hadis? Ayo. Yesus itu manusia atau kucing? Jawab. Kau mendustakan Al-Quran. Yesus itu manusia atau kucing? Jawab dulu dong. Ronald jawab Ronald. Diskusinya yang baik aja. Ronald silakan Ronald. Yesus itu Allah dan manusia. Maksudnya. Kalau Allah sendiri manusia enggak? Allah dan manusia, bukan manusia. Di mana dalilnya Allah itu manusia? Di mana? Tidak ada. Kristen ini memang tidak Kristen orang kalau nggak gila dulu. Mengambil hakikat manusia. Ya lain. Pahami dulu itu Bang Dan Suman. kau diam. Nggak ada itu Tuhannya para nabi manusia, nggak ada. Hanya Kristen agama Barat ini yang gila-gila. Advokat Islam Indonesia ini lagu nerabung alhamnya debat ini Zuma ini. Kenapa bang? Hatimu sakit? Pinter.
Kamu sakit hati bang. Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah Kristen hidup keagamaannya lebih baik dari ahli Taurat? Di situ kan peringatan, berarti harus lebih baik dong. Iya, makanya pertanyaan saya, apakah Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Jelas lebih baiklah mengikuti Yesus. Dari aspek lebih baik. apa? Dari aspek apa orang Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Aspek apa dulu? Dari aspek mengikuti ajaran Kristus. Oh, bukan di situ yang dijadikan patokan oleh Yesus. Yang dijadikan patokan oleh Yesus itu adalah hukum Taurat, bukan Yesus. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi yang menjadi acuan di sini adalah Taurat. Apakah orang Kristen lebih taat menjalankan Taurat atau orang Yahudi, ahli Taurat yang melakukan Taurat? Kalau menurut pernyataan Yesus itu kan dia memisahkan antara ahli Taurat dengan pengikutnya. Mati meja. Emang ada pengikut Yesus Kristen? Ahli Taurat yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Matius 23 Manusia tak berakal kalian bicara pakai ahli pantat. Taurat yang dimaksudkan oleh Yesus adalah seperti dalam Matius 23 yang Yesus panggil munafik, ular berludah, pakai anus baik. yang Orang yang bicara mengajar pakai anus ini dia, tetapi salah tidak satunya. melakukan apa yang mereka mengajar. Bisa diturunkan nggak ini? Makanya, turunkan. Manusia bicara pakai anus. baca Matius 23 ahli-ahli Taurat yang dipanggil munafik. Diturunkan. Nah, gitu lebih bagus. Orang ngomong pakai mulut kok dia pakai anus, gimana dong? Jadi acuan daripada Yesus itu mentaati perintah-perintah Tuhan. Anda boleh baca di dalam Yohanes 14:31. Yesus itu taat kepada perintah Tuhan. Oke? Kalau Anda ini pengikut, kenapa Anda tidak taat kepada perintah Tuhannya Yesus? Jawab. Apakah perkataan Yesus bertentangan dengan perkataan Allah? Mati meja. Kenapa sih kalau diskusi itu nggak pakai otak? Kenapa ya? Kenapa nggak pakai otak, bang? Pakai otak sekali-kali Kalau apa? kami mengikuti ajaran Kristus, apa masalahnya? Mana ajaran Kristus yang kamu ikuti? Tunjukkan satu aja. Yang mana tuh? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana ajaran Yesus yang kau ajarkan, yang kau ikuti? Satu aja. Mana? Banyak, semua itu. Mana? Satu aja, satu aja. Sebutkan satu. Kasih. Apa? Apa? Mengasihi musuh. Onde-onde Belanda. Udah, kamu ke gereja. Kau gereja, buka celana pendeta, jilat anusnya. Mudah-mudahan kau bisa sehat. Kau bedakan antara orang dan Tuhan. Dah, ya. Tunjukkan satu ajaran Yesus yang kau lakukan. Mengasihi. Ramboanga. Parah kali. Kalau kamu belajar kasih, kau belajar agama Buddha. Itu. Kasihnya tuh sempurna dia. Kristen kasih. Ajaran Kristen, ajaran kasih apa? Memalukan. Kasih tombak Gurunda. Pak User, selamat siang User. Merah jaringannya. Iya. Pak User, selamat siang Pak User. Pak User. Jerry masih. Iya, Pak Jerry, selamat siang Pak Jerry.
ya selamat siang. Iya, Pak Jerry Kristen ya? Ya Kristen. Iya, dilanjut Gurunda. Ya, silakan Bang. Silakan Pak Jerry, ada yang mau disampaikan atau gimana Pak Jerry? Saya Ya, mau bertanya sama Gurunda gitu. Mau ditanya atau mau ditanya? Bertanya ini. Atau mungkin dia mau langsung syahadat kali. Ini teman-teman besok ini yang kusuruh ke pendeta ke gereja ini diperhatikan betul nggak besok ya? Abang Zuma. Iya Bang. Gini kan di Pendeta ini pasti dengarkan ini bersih cebok Muhammad bersih. kan ngajarin kayak gini minum kencing unta. Itu gimana itu Bang? Minum kencing unta itu Bang? Minum kencing unta itu gimana itu Bang? Minum kencing onta. Iya Nabi Muhammad. Oh, aku nggak pernah lihat itu di mana itu Bang? Aduh masa ngeles ya? Enggak. Yang saya pernah baca itu perintah makan tai orang dan juga kencing orang. Gimana dong? Ada itu Bang, ada itu. Hah? Kalau yang saya tahu itu bakarlah roti di atas tai kering manusia. Itu gimana itu dong? Roti jelai. Roti jelai itu guru. Yehezkiel 4 nomor 15 itu loh, perintah lo itu. Minum air kencing unta. Kalau di Yehezkiel 4 nomor 15 bunyinya gini. Lihat, Nabi Muhammad kalau Bang, minum begitu air aku mengizinkan engkau memakan kotoran lembu, ganti kotoran manusia dan bakar rotimu di atasnya. Itu gimana itu? Yang itu sadisnya Bang. Gimana Bang? Kalau di dalam Yehezkiel 4 masa iya bunyinya Nabi gini, yang paling mulia itu, makanlah apa roti namanya, itu seperti memperkosa, roti jelai yang bundar jenazah yang dan bangun kau dikubur, harus Bang. membakarnya Itu di gimana atas itu, Bang? kotoran Gimana manusia yang itu? sudah kering di hadapan Itu mereka. kan- Gimana itu? Apakah kan Nabi Kristen yang sudah mulia, makan roti jelai tai? Gimana? Turunkan manusia cukup Organik, kayak gitu. organik gitu. Turunkan, turunkan. Iya, iya, iya. Pemakan Ada tai ilmu lah. turunkan. Nah, gitu. Perintah lo itu, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Nah, ini teman-teman, kalau Anda mau tinggal telepon saya. Ini sapi tank di kompleks ini saya kasih gratis. Sedot, bawa ke rumah Anda masing-masing untuk Anda jadikan alat pembakaran roti. Silakan. Jadi kalau bom-bom yang telepon Gurunda gimana? Kalau bom-bom itu ndak butuh tai orang karena dia pakai tainya sendiri, Bang. Banyak dia. Sekali tai dia itu keluar 3 kilo. Segede helm ya Gurunda ya, segede helm ya. Iya, 1 ember penuh kalau bom-bom Itu persiapan untuk bakar roti sampai 2 minggu ke depan. Jadi bom-bom ndak butuh suplai sapi tank. Karena kotorannya sendiri yang dibikin untuk sebagai bahan bakar roti. Bagus juga tapi Gurunda itu organik loh. Organik. Makanya orang nggak produksi karena suplai makanan berasal dari uapan tai kering. Astagfirullah. Gurunda Zuma dan ikhwah sekalian, saya izin undur dulu ya karena mungkin Ya, Bang Iya, Kang, Kang. iya, Ya, Kang. Bang. Iya, makasih. semoga Gurunda Zuma dan yang lain sehat selalu. Amin. Akan juga ya, sehat terus ya. Insyaallah. Amin. Terus Insyaallah. barokah dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Kang Chan. Ya, pasien selanjutnya Ucal. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pasien, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Ya. Ini tadi udah keburu turun ya. Tadi yang ngebahas kencing itu unta diminum. Itu sebenarnya
Ya, lanjut Bang. Bang. Iya, kencing onta itu kan diperintahkan kepada orang tertentu zaman itu aja, bukan umat Islam secara menyeluruh. Itu bukan bagian dari hukum. Itu hanya keadaan pada saat itu. Karena belum ada klinik, belum ada rumah sakit, belum ada puskesmas. Apa yang terjadi? Orang tersebut benar-benar sembuh, kan hebat. Iya, ada bukti klinisnya, ada bukti ininya, banyak tutorialnya, gak apa-apa buat obat. Dibanding keimanan mereka yang digadekan buat racun maut. Tapi Gurunda, kalau kencingnya bom-bom gimana? udah mau muak muntah aku nanti. Iya, jadi penjelasannya itu sudah dibuktikan dengan secara sains ya, secara kedokteran, secara kesehatan juga ya. Ya, udah ada bukti hasil kedokterannya, rilis kliniknya ada. Ya, kalau nggak salah itu harus dicampur dengan susu ya. Ya, dicampur susu murni dari unta itu. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang berilmu sedikit. Kalau roti yang dibakar di Jelaitai sudah ada pembuktiannya enggak? Iya. Kalau secara nyata sih kita lihat ada pembuktiannya. Apa itu? Mereka nggak bisa membedakan antara manusia dan domba. Iya. Itu efeknya. Guru izin pamit dulu, tadinya mau ngebahas yang masalah tadi itu yang bilang itu kencing unta tadi. Kalau yang kayak gitu Bang nggak usah dilayani Bang. Itu bukan kita nggak tahu, nggak usah dilayani. Iya, itu kan sudah materi usang, maksudnya orang yang membodohi diri ajanya itu yang menolak itu. Jadi mereka hanya ingin menghujat. Ada gitu Bang. Mereka hanya menghujat. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Siapakah mereka yang membenci ajaran Nabi Ibrahim? Karena yang membencinya kata Allah itu adalah hanyalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Makanya mereka bodoh karena mereka benci sunat, mereka benci kurban hewan, mereka benci satu Tuhan. Makanya bodoh-bodoh mereka itu Bang. Al-Quran tidak pernah keliru. Al-Quran itu selalu sah, valid. Dan itulah hebatnya Al-Quran itu, mukjizatnya itu nyata, kebenarannya nyata. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Tengoklah mereka bodoh-bodoh kan? Kenapa mereka bodoh? Karena dia benci ajaran Nabi Ibrahim. Dia benci ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan satu Tuhan, mereka benci. Harus 3 katanya. Nabi Ibrahim mengajarkan kurban hewan, mereka benci. Harus manusia katanya yang kurban. Nabi Ibrahim mewajibkan sunat, mereka benci. Harus berkuluk katanya. Benci, makanya tolol-tolol, bodoh-bodoh, bahlul gitu loh. Bahasa kerennya gitu. Tengok, coba tanya, berapa Tuhanmu? 1. Coba sebutkan, Bapak, anak, merpati. Coba, berapa itu? 1. Nah, apakah itu bodoh? Bodoh, namanya itu bodoh. Oh, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Gila nggak tuh konsep kayak gitu? Gila dong. Bagaimana mungkin sebuah cincin 100% emas dan cincin yang emas ini juga 100% batu atau karet? Hanya orang gila yang bisa percaya. Saya punya cincin 100% emas dan di waktu yang bersamaan juga 100% batu atau karet. Kan gila. Nah, itu makanya Al-Quran tidak pernah keliru. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Mereka pasti orang bodoh. Yang membenci ajaran Nabi Ibrahim pasti bodoh. Apa bukti pembenci ini kepada ajaran Nabi Ibrahim? Meninggalkan tauhid, meninggalkan kurban hewan, meninggalkan potong kulup. Tengok, lihat keadaan mereka. Bodoh pasti. Kalau Yesus 100% Tuhan, 100% manusia,
Berarti Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Ada tangkisan nggak? Roh Kudus adalah 100% Tuhan, 100% burung merpati. Ada tangkisan nggak? Nggak ada. Lunglai, otak nggak berfungsi. Nah, itulah dia. Mungkin mereka lagi pada diskusi sama Luga nih. Nyari ilham dari Luga nih. Nah, kayaknya. Ya kan sedikit-sedikit nabi. Bahkan ada yang menyebut saya sebagai nabi juga. Zuma, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katanya. Suma alaihi salam katanya. Malah ada yang bilang Suma SWT. Kalau malam Gurunda Zuma udah tidur tuh mereka pakai akun palsu Gurunda Zuma. Parah. Sampai dijadikan nabi. Parah mereka ini memang. Kalau untuk cloningan ya banyak banget dari zaman dulu juga. Saya lihat cloningan itu, waduh, apalagi ya di komalnya Yusuf Abi itu, waduh. Tadi seusai sholat ada yang mengatakan gini, sepintas sih tapi dia pergi. Apakah Anda percaya dalam tubuh Anda itu ada jasad, ruh, dan jiwa? Ya kan? Benar nggak? Sehingga ada Bapa, ada Yesus, ada Roh. Oke. Nah sekarang pada diri Yesus ada 3 nggak? Ada. Apa itu? Roh, jasad, dan jiwa. 3 kan? Pada diri Bapa ada berapa juga? Ada 3 juga. Roh katanya. Jasadnya mana? Jasadnya hilang, Bang. Jasadnya mana? Itu. Nah, jasadnya mana? Kalau dalam diri Yesus itu jasad dan roh dikatakan satu, begitu rohnya pergi, Yesus jadi mayat, betul? Betul. Kalau diri Bapa 3 juga dalam diri Bapa, berarti Bapa punya jasad. Mana jasadnya? Mana ada jasad? Terbantahkan. Mana jasadnya Bapa? Jasadnya ada 2. Jasadnya Bapa itu ada 2. Berjasad manusia, berjasad burung. Rohnya Bapa juga ada 2. Roh manusia dan roh burung. Jiwa masih Bapa berkuluk, Bang. itu ada 2. Jiwa manusia dan jiwa burung. Ya Allah, lindungi keturunan saya dari orang-orang cupu kayak begini ya Allah. Amin. Jadi Gurunda itu memang mereka fix menyembah burung juga berarti. Oh iya dong. Wah. Burung merpati. Dan mereka mengatakan Yesus itu Tuhan kan? Coba tadi ditanya tuh. Yesus itu domba atau manusia? Apa jawabannya? Tuhan. Kan gitu. Nah sekarang Roh Kudus itu roh atau burung? Apa jawabannya? Tuhan dong. Iya kan? Kan kedudukan burung merpati dan anak Maria sama-sama Tuhan. Berarti ketika ditanya Roh Kudus itu burung merpati atau roh? Apa jawabannya? Tuhan. Berarti mereka ini penyembah burung merpati kan? Betul nggak? Benar dong. Iya, betul. Iya. Betul. Pantas saja gini, setan marida, dan tiadalah mereka sembah kecuali setan yang terkutuk. Itulah. Pantas saja banyak burung gereja yang sudah nggak mau masuk gereja lagi. Larinya ke masjid. Larinya ke masjid. Mualaf burungnya. Mualaf burungnya. Kupikir ketawaku nggak enak, ternyata ada yang lebih nggak enak lagi. Allahu Akbar. Nah, itulah keadaan yang ada sekarang ini. Makanya orang-orang hebat di antara mereka itu tidak ada yang mau turun berdialog, berdebat kayak RK. Apa hebatnya? Manusia Google mana bisa hebat? Edis, apa hebatnya? Si CP, apa hebatnya? Nggak ada. Nggak ada di kalangan cendekiawan mereka yang turun ke lapangan menjelaskan ke kita. Esra Surun jadi blender. Nggak ada.
Tidak ada. Bambang Nursona, tidak ada. Siapa? Roti Wahyu, nggak. Mana ada mereka mau turun berdialog? Nggak mau. Karena sebenarnya akal ketika mereka pakai untuk memfilter informasi tentang Islam, pasti dia mengaminkan Islam itu benar loh. Pasti gitu. Pasti gitu. Tapi itu lagi ada kekuatan dari alam goib, yaitu makhluk halus yang tidak menginginkan mereka kemudian itu masuk ke dalam surga. Maka mereka dihalang-halangi kemudian. Harus masuk neraka, harus masuk neraka, harus masuk neraka. Padahal, Bung, cobalah ya kita sebagai orang muslim ini. Kutanya nih, teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di sini. Anda semisal Kristen. Begitu baca Bible, buka halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Tiba-tiba muncul Yesaya 66. Tuhan akan datang membawa api yang menyala-nyala untuk menghanguskan semua pemakan babi. Kira-kira saudara-saudara saya masih mau di Kristen? Enggak mau. Nah, enggak mau. Enggak mau. Kenapa? Karena alat yang berupa chip, yaitu akal, itu bekerja. Bekerja, siapa yang mau dibakar? Bodoh. Nah, tapi ketika mereka membaca itu siang malam non-stop, apakah itu ada terkoneksi dengan akalnya? Tidak. Tidak terkoneksi. Karena mati. Fi qulubihim marada. Fazadahumullahu marada. Ada penyakit dalam hati. Itu yang kena pada mereka. Sindrom. Ya. Yang kena kepada mereka itu adalah gelapnya kalbu. Butanya hati mereka. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-Quran tidak pernah keliru. Al-Quran tidak pernah bohong. Loh, itu adalah perkataan yang maha tahu. Sedangkan yang maha tahu ini mengatakan apa dalam Al-Quranul Karim? Apa yang ada dalam tubuh manusia? Aku tahu bisikan-bisikan yang muncul pada diri manusia. Aku ngerti, aku paham, aku tahu semua itu. Sehingga Allah mengatakan apa? Bahwa aku lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Masya Allah. Itu. Ya Allah. Itu kata Allah. Sedangkan mereka mana ada? Bisa dia. Tidak ngerti mereka itu. Tidak paham. Bahkan kalau kita ini, misalnya kita ini seorang Kristen, lalu kemudian kita baca Matius 7. Pendeta yang ada di gereja sudah luar biasa mengobati keluarga, bisa mengusir setan. Tapi ternyata di situ diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dan pembuat kejahatan menurut Bible itu dilemparkan ke dalam api neraka. Apakah kita masih mau menjadi Kristen? Tidak mau kita. Tentu nggak mau. Siapa yang mau diusir? Nggak mau kita. Ngeri-ngeri sedap, Bang. Oh iya. Cuman masalahnya, ya silakan. Kita sapa dulu ini yang baru datang. Doi Bra, selamat siang, selamat bergabung, dan Dodi, ya, Dodi Mois. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dodi. Assalamualaikum. Ya. Oh, Muslim semua ya. Salam Bang Juma. Ya Bang. Saya Kristen Pak. Dodi Kristen ya, baik ya. Ya, silakan dilanjut Gurunda. Ya, silakan Bang. Siapa nih? Iya, Bang Dodi. Iya, Bang Dodi. Silakan Bang Dodi. Saya ingin bertanya nih, Bang siapa? Bang Juma ya? Iya, Bang. Iya. Ya, saya akhirnya saya sering nonton Bang Juma. Pemahaman agamanya luar biasa. Saya orang Kristen Katolik ya, tapi saya kagumi Bang Juma. Masya Allah. Luar biasa. Ini menjadi pertanyaan saya itu gini loh. Ya. Kebanyakan pemahaman agama-agama terutama ketiga agama samawi ini. Ya. Itu kebanyakan tuh saudara-saudara yang muslim itu memahami bahwa Kristen itu menyembah manusia gitu loh. Jadi sebagai orang Kristen dan seumur-umur saya nih udah mau 30-an tahun ini, saya kok begitu herannya tuh ada pemahaman segitunya bahwa orang Kristen itu menyembah manusia itu kayak tidak masuk di akal, tidak masuk di logika, karena ketiga agama samawi itu agama yang tauhid, sementara ajaran tentang tauhid itu adalah ajaran Yahudi, dan itu Kristen lahir dari situ gitu loh.
Terus dibilangnya menyembah manusia itu dari mana? Tuhan itu tidak disembah secara kemanusiaan gitu. Tuhan ya Tuhan yang tidak bisa ya definisinya Tuhan itu maha kuasa, sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Dan itu tuh ajaran Yahudi, dasar dari ajaran Yahudi yang memang Kristen lahir dari situ gitu. Dan ajaran Yesus itu ajaran yang tauhid. Aku dan Bapakku adalah satu, aku datang dan diutus dan lain sebagainya. Pelajaran Injil itu pelajaran tauhid gitu. Dan pemahaman teman-teman saudara-saudara muslim, saudara-saudara yang muslim itu tentang ajaran Kristen yang tentang sampai menyembah orang, menyembah manusia, itu tuh kayak sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya. Gitu. Jadi ini menjadi pemahaman saya sebagai orang awam ya. Iya. Yang tidak terlalu paham tentang agama juga sih, agama saya sendiri. Tapi sejauh ini yang saya selalu ikuti Bang Juma ini selalu bukan menuduh sih, tapi pemahamannya itu sampai ke level kalau Kristen itu menyembah manusia itu gimana Bang? Gitu. Bagaimana penjelasannya? Oke, karena baik. Tuhan itu karena gini loh Bang Juma, menurut saya itu yang ya, menurut saya sebagai orang Kristen ya, Kristen itu memahami Tuhan itu bukan pakai akal dan logika. Tuhan itu sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Jadi kalau kita memikirkan Tuhan itu sebatas logika dan lain sebagainya, itu tuh Tuhan bukan makhluk. Gitu. Saya sebagai orang Katolik, pemahaman saya adalah tidak ada pastor atau pendeta atau siapapun di dalam agama saya itu mengajarkan saya tentang ini manusia kita sembah, dan itu tuh tidak ada. Patung saja itu bukan sesembahan di dalam Kristen. Jadi karena kita memahami Tuhan itu di luar dari akal kita, gitu. Tidak sekedar kita sujud kemana atau tidak sekedar kita berdoa ke siapa. Tapi kalau pikiran kita cuma satu Tuhan yang tak kelihatan itu, dan itu ajaran di dalam Kristen itu lengkap loh. Jadi ketika Bang Juma bilang Kristen menyembah manusia, itu dasar dari mana gitu kira-kira? Itu pertanyaan saya. Oke, baik. Silakan. Baik. Katolik ini tidak murni berdiri ditopang oleh kitabnya Yahudi. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Kristen penyembah Yesus yang paling tua itu Katolik. Dari nama Katolik saja dengan Yahudi, orang berakal pasti sudah tahu. Ini ada bedanya antara Katolik dan Yahudi. Dua pengajaran yang berbeda, aliran kepercayaan yang berbeda. Agama Katolik ini itu bukanlah orang yang tak punya aliran kepercayaan sebelumnya menjadi Katolik, bukan. Orang Katolik ini bukanlah orang Yahudi. Orang Katolik ini tidak memiliki nabi. Orang Katolik ini tidak memiliki Tuhan. Sebelumnya mereka hanya punya mereka hanya punya dewa-dewa. Itu dulu. Camkan itu baik-baik. Enggak, kalau itu saya begini loh Bang. Maaf saya potong ya. Itu dasarnya dari mana sih? Katolik sekarang itu, Yahudi ini Katolik itu. Oke, sekarang Katolik ini nabinya siapa? Enggak, aku tanya dulu. Katolik ini Tuhan mengutus nabi kepada orang Roma, namanya siapa nabinya? Tuhan tidak begini ya, di dalam pemahaman Kristen Katolik ya. Pertanyaan saya Katolik tolong dijawab Bang. Jangan berasumsi sendiri. Pertanyaan saya, orang Roma pendiri agama Katolik ini, kalau dia berasal dari ajaran Tuhan, tentu memiliki nabi. Tolong tunjukkan nabi yang diutus oleh Tuhan kepada orang Roma. Silakan. Gini Bang dengar dulu. Loh, pertanyaan Katolik saya dicuekin gitu. Enggak, sebelum saya jawab. Anda bertanya, kenapa Bang Suma mengatakan Kristen menyembah manusia? Jawabannya di situ. Nabi mana yang diutus oleh Tuhan pencipta alam semesta kepada orang Roma? Siapa nama nabinya? Gini, makanya saya jelaskan dulu kira-kira ini. Katolik itu apa dulu?
pemahamannya. Katolik itu agama di luar Yahudi. Konsep di luar Yahudi. Katolik itu bukan agama, Bang Juma. Katolik itu bukan agama. Lalu apa? Katolik Partai. itu apa? Partai. Katolik itu bukan Ormas. bukan Yayasan. cerita agama, bukan cerita Katolik dan apostolik. Katolik itu menyeluruh. Apa sih? Seluruh, merangkul. Udah bang, Anda tidak punya kapasitas untuk mengajar saya. Pertanyaan saya, Tuhan alam semesta Anda Katolik itu agama. Gak begini Bang Juma, pemahaman Anda tentang Katolik itu agama saja itu. Kupikir Anda itu berakal, ternyata Intinya aja bang, jangan bulat bang Dodi. Intinya Saya pikir aja Anda bang. berakal, tapi ternyata Anda sedeng juga kayak Kristen yang lain. Saya tanya loh, Anda bertanya kepada saya, Anda terheran dengan ungkapan Bang Suma mengatakan Kristen menyembah manusia. Itu bunuh diri, itu pertanyaan bunuh diri itu. Itu dasar dari mana sih? Yesus menurut Anda itu apa? Manusia atau ayam? Yesus itu firman Tuhan. Nah, itu mulai gila kan? Apa firman itu apa, Bang? Ya firman Tuhan ya, firman yang dasarnya dari Tuhan, yang datang. Nah, kan mulai ngaco kan? Gimana Anda mau sampai pada level kebenaran? Anda mengatakan Kristen memahami Tuhan tidak pakai akal. Itu apa namanya, Bang? Agama Anda agama orang gila kan? Tadi kupikir Anda itu bisa diajak dialog baik-baik. Ternyata cupu juga Anda ini. Saya tanya, kalau Anda mengatakan agama Katolik itu tauhid, itu ilmu dari mana Katolik tauhid? Di mana Kristen itu agama samawi? Itu di mana Katolik agama samawi? Itu kan itu kan lahir Katolik itu kan lahir. Makanya saya tanya, Bung, siapa nabi yang datang kepada orang Romawi yang mengajarkan tentang kekatolikan itu? Itu yang kutanya loh. Karena Yesus nabi yang datang kepada Bani Israel tidak pernah menyentuh Katolik. Sekarang pertanyaan saya, nabi mana yang datang mengajarkan orang-orang Roma untuk menyembah kepada sembahan bernama Yesus? Itu nabi apa? Siapa nama nabinya? Itu loh. Paulus. Enggak, Bang Juma belum jawab. Sembahan Yesus itu yang gimana? Tadi pertanyaan saya loh. Lah kan Anda bertanya ke saya. Kenapa sembahan Yesus itu yang gimana? Menurut kamu, menurut Bang Juma nih ya, sembahan Yesus itu yang mana? Yang manusianya atau yang mananya? Gimana cerita? Yesus itu masa saya tuh gini loh, maksud logika saya mengikuti logika. Tadi katanya berbicara mengenai konsep ketuhanan, Katolik itu Kristen itu tidak pakai logika, nggak pakai akal. Gimana sih? Pertanyaan, iya memangnya Tuhan memahami Tuhan pakai logika manusia itu Tuhan pasti terbatas dong. Lalu buat apa akal ini dicipta? Untuk apa akal ini diberi kalau gitu? Kalau kita harus gila untuk menemukan Tuhan. Jadi menemukan Tuhan harus gila dulu gitu berarti. Bang, itulah bedanya bang, manusia dan binatang bang. Dikasih akal untuk berpikir itu bang. Diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan untuk kita pakai menemukan Tuhan. Bukan kemudian Anda akal-akalan menemukan Tuhan Anda yang adalah manusia. Sekarang begini, Bung. Maria itu melahirkan apa rupanya? Bang Juma jawab dulu pertanyaan saya awal. Pemahaman Anda tentang menyembah Yesus itu gimana? Menyembah manusianya atau menyembah apanya? Yang namanya menyembah Yesus sama dengan menyembah manusia, karena Yesus itu bukan ayam, Yesus itu manusia. Itu pemahaman Anda yang keliru. Makanya saya bilang Anda memahami Allah itu pakai logika. Bang Suma keliru. Bang Suma keliru. Maria melahirkan apa? Bang dengar dulu. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Dengar. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Manusia. Yang Anda sembah Yesus atau bukan? Saya sembah Allah dan Nenek Mukiper. Sejak kapan Maria melahirkan Allah? Sejak kapan? Kapan Maria melahirkan Allah? Kapan? Maria melahirkan manusia. Nah, berarti yang Anda sembah Allah atau manusia? Yesus.